Nah, ini adalah relief concept. Oke, ini juga merupakan salah satu yang penting. Jadi kita punya kurva di sini. Vertikal, sumbu vertikal adalah tekanan, sumbu horizontal adalah time. Ini adalah pressure versus time untuk terjadi runaway reaction. Ya, reaksi yang runaway seperti itu, yang sulit dikendalikan. Ada beberapa mekanisme. Kita relief vapornya, uapnya, kita lepas. Kemudian froth, ini adalah aliran dua fasa, itu yang kita relief. Dan yang ketiga, skenario yang ketiga, kalau reaction vesselnya atau reaktornya itu enggak relief tapi tetap tertutup. Seperti itu. Kemudian di sini kita set relief opening pressure. Ya, jadi pada tekanan berapa relief device kita open. Ya, pada tekanan berapa relief device kita, entahkah itu valve atau apa, nanti di belakang kita belajar, pada tekanan berapa valve kita mulai terbuka dan merilis gas atau vapor atau froth itu, pada tekanan berapa, ya, seperti itu. Nah, di sini typical pressure versus time untuk runaway reaction. Jadi kalau kita punya reaksi dan terjadi runaway reaction, let's say ini reaksi nuklir lah, seperti itu, terjadi runaway reaction, ini skenario-skenario yang mungkin terjadi. Jadi kita assume reaksinya exothermal. Let's say cooling prosesnya itu loss, down ya. Sistem pendinginan tidak ada. Ya. If cooling is lost because of loss of cooling water supply atau failure of valve or other scenario, maka temperatur dari reaktor itu akan meningkat. Nah, di sini kita udah pernah belajar dalam kinetika atau teknik reaksi kimia. Kalau temperatur meningkat, itu maka laju alir reaksi akan meningkat. Dan kalau laju alir reaksinya meningkat, atau laju reaksinya meningkat ya, reaction rate meningkat, karena ini adalah exothermic reaction, maka increase in heat production, kita akan heat production itu meningkat ya. Dan itu artinya justru temperaturnya akan semakin meningkat lagi. Seperti itu ya. This self-accelerating mechanism results in runaway reaction. Ya, jadi temperatur naik atau paling pertama cooling sistemnya down, ya kurang cooling water atau rusak valve-nya, valve untuk sistem coolingnya rusak gitu ya. Jadi sistem coolingnya rusak, temperatur naik. Temperatur naik, laju reaksi naik. Laju reaksi naik, heat production-nya naik. Heat production-nya naik, temperatur naik. Temperaturnya naik, laju reaksi makin cepat lagi. Dan terus seperti itu, makanya terjadi runaway reaction. That's why pressure atau relief sistem kita harus bekerja di sini. Oke, nah di sini kita bisa baca bersama. The pressure di dalam reaktor itu meningkat karena meningkatnya vapor pressure of the liquid component atau gas decomposition product resulting from the high temperature. Ya, jadi pressure itu pasti naik karena meningkatnya tekanan vapor karena liquid yang menguap ya pada temperatur tinggi, atau komponen gasnya dekomposisi sehingga ya vapor pressure-nya nanti juga meningkat juga. Seperti itu karena jumlah mol gas yang bertambah gitu ya, karena dekomposisi gas pada temperatur tinggi, intinya tekanan tuh naik. Nah, reaction runaway for large commercial reactor can occur hanya dalam hitungan menit. Ya, dengan temperatur dan pressure increase several hundred degrees per minute and several hundred psi per minute. Jadi bayangkan hanya dalam 1 menit temperatur itu bisa meningkat beberapa ratus derajat ya, beberapa ratus derajat Fahrenheit. Dalam bukunya ini kemungkinan suhu yang dipakai itu dalam Fahrenheit, tapi itu tetap tinggi dan meningkat several hundred psi, beberapa ratus psi hanya dalam 1 menit meningkat. Nah, ini sangat berbahaya ya. Nah, for the curve in the figure ya, kita akan bahas kurva ini. For the curve in the figure, the cooling is lost pada waktu nol ya. Sistemnya cooling sistemnya down. Jika reaktor tidak punya relief system, maka pressure dan temperature akan continue untuk menaik until reactant are completely consumed as shown by curve C.
Jadi kalau kita tidak punya relief system, reaksi terus terus terjadi ya. Artinya tekanan terus meningkat nih. Tekanan terus meningkat karena reaksi terus terjadi gitu ya sampai reaktannya betul-betul habis, terkonsum dalam reaksi seperti itu. Ya ini karena kita close reaktor, jadi reaktornya tertutup, masih di dalam reaktor itu reaktannya, produknya gitu ya. Reaksinya masih terkonten dalam reaktor tersebut. Reaksi akan terus terjadi sampai reaktannya habis dan kalau reaktannya habis, reaksi berhenti, baru tekanan turun. Ya. Jadi pressure akan terus meningkat, temperature akan terus meningkat, tapi ini kan hanya kurva ya. Bayangkan kalau bodi dari reaktornya nggak kuat, berarti reaktor tersebut bisa pecah dan bisa kemana-mana reaktannya, bisa kemana-mana itu pecahan dari reaktor tersebut. Bisa jatuh korban jiwa, gedung bisa rusak gitu ya. Nah, after the reactant are consumed, the heat generation stops and the reactor cools down and the pressure subsequently drops. Ya, kalau reaktannya habis, reaksi berhenti, reaktor mulai mendingin dan pressure akan turun. Nah, kurva C ini assume that the reactor is capable of withstanding the full pressure of the runaway reaction. Ya, jadi kita bisa naik terus seperti ini karena asumsinya adalah reaktor tuh kuat untuk mengcontain komponennya ketika runaway reaction itu terjadi. Belum tentu reaktornya kuat, bisa aja reaktornya pecah sebelum bisa setinggi ini tekanannya. Ya, tapi kalau kita assume reaktornya kuat, ya pressure akan terus meningkat seperti ini, meningkat sangat tajam seperti ini dalam waktu yang sangat-sangat-sangat short ya. Lihat ya, kenaikan pressure setinggi itu terjadi pada waktu ini nih, very short, sangat singkat. Oke? Nah, sekarang itu tadi kalau reaktornya tertutup. Nah, if reactor has a relief device, the pressure response depends on the relief device characteristic and the properties of the fluid discharged through the relief ya. Jadi kalau reaktornya punya relief device nih, nah pressure response-nya kita lihat di sini ada dua kasus ya A dan B itu sangat bergantung kepada ya relief device karakteristik dan properti dari fluida yang akan dilepas. Kalau dia hanya vapor, maka typically pressure profile-nya akan mengikuti kurva A. Tapi misalnya dua fasa ya, two phase froth, vapor and liquid, maka itu dikonseptualisasi dengan kurva B. The pressure will increase inside the reactor until the relief device activates at the pressure indicated. Ya, intinya ketika reaksi yang tidak kita inginkan terjadi, pressure itu akan naik. Ya, ini awal mulanya. Pressure itu pasti akan naik, terus naik sampai di tekanan relief opening pressure. Ya, ketika pressure sudah naik setinggi itu, ketika pressure kita sudah setinggi ini, maka valve kita atau relief system kita akan teraktivasi, dia mulai membuka. Dan ketika valve-nya terbuka, relief device-nya terbuka, tekanan kemungkinan akan turun. Karena dia rilis lepas gitu ya. Seperti itu. Nanti di belakang akan lebih detail lagi. Nah, misalnya ini kita punya dua fasa. When froth is discharged ya, the pressure continues to rise as the relief valve opens. Ya, jadi kalau kita punya froth, kita punya two-phase system, gas dan liquid, maka walaupun relief kita sudah open, ya, tekanan tuh masih tetap akan naik, ya, sampai, let's say sampai di sini. Jadi ini perlu kita mulai ingat ya. Jadi kalau kita punya sistem dua fasa, ketika relief terbuka, tidak serta-merta tekanan langsung turun, tidak. Ya, kalau kita punya sistem dua fasa, pressure naik, relief sistem device-nya mulai terbuka, tekanan tuh masih tetap naik. Ini yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Ini sudah terjadi di mana-mana, that's why kita perlu tahu ya. Nah, incremental pressure increase over the initial relief pressure, ini kita sebut sebagai overpressure ya. Jadi jarak antara titik ini
atau jarak di antara setiap titiknya ya di sini terhadap relief opening pressure itu disebut sebagai overpressure-nya. Nah, ini menjadi salah satu item yang kita consider dalam kita men-sizing, mendesain relief device kita. Ya, berapa overpressure-nya ini harus kita pertimbangkan. Tentu saja ini berkaitan dengan karakteristik fluida yang kita lepas. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke curve A. Kalau kita punya vapor ya. Curve A is for vapor atau gas yang di-discharge through the relief valve. Kalau kita pakai valve untuk merelief vapor atau gas. Nah, kalau gas itu ketika valve-nya terbuka, itu pressure akan langsung turun. Pressure drops immediately ketika relief device itu terbuka. Kenapa? Karena hanya butuh sedikit amount aja, a small amount of vapor discharge, itu udah cukup untuk menurunkan pressure. Ya, inilah karakteristik bedanya dua fasa dengan satu fasa gas. Ya, kalau gas dibuka sedikit, tekanan turun. Sama seperti balon ya, balon di dalamnya gas. Ditusuk sedikit saja, itu tekanan dalam balon itu drop quickly, sangat cepat. Itu karakteristik dari gas, karena gas akan langsung cepat dia terdischarge keluar dari setiap lubang, dari setiap valve bukaan yang ada. Oke? Nah, the pressure drops until the relief valve is closed. Kemudian the pressure difference is called blowdown. Ya, the pressure drops until the relief valve close. This pressure difference, oke. Nah, jadi di sini ya. Oke, nah di sini pertama tekanan naik, kemudian tekanan yang naik ini membentur atau mengenai relief opening pressure, sehingga relief valve kita teraktivasi dan membuka. Ya, di sini tekanan naik, tapi karena valve kita terbuka, tekanan langsung turun. Nah, tekanan turun bahkan sampai di bawah relief opening pressure ya. Kemudian ketika reaksi runway-nya masih terus berlanjut, tekanan akan naik lagi, ketemu lagi dengan relief opening pressure, relief sistemnya terbuka lagi, dan kemudian ya gasnya terlepas, tekanan turun, dan demikian seterusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi, oh ya, by the way, ketika tekanan turun dan turun di bawah relief opening pressure, itu valve-nya akan tertutup lagi. Karena memang seperti itu desain dari valve-nya. Ketika tekanannya sekarang di bawah relief opening pressure, maka valve akan menutup kembali. Kecuali valve-nya didesain untuk pecah. Ya, jadi valve akan menutup lagi, oke, sampai akhirnya nanti tekanannya akan naik lagi. Nah, jarak antara relief opening pressure dengan tekanan yang di bawah ini itu disebut sebagai blowdown. Ya, jarak antara titik ini dengan setiap titik di bawah ini. Sampai akhirnya tekanan kembali naik dan valve-nya terbuka lagi. Oke? Nah, because the relief character of two-phase vapor liquid material is markedly different from vapor relief, the nature of the relief material must be known in order to design a proper relief. Nah, jadi dari ilustrasi ini kita udah tahu bahwa fase vapor saja mekanisme reliefnya itu akan sangat berbeda dengan kalau kita punya dua fasa. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, maka kita harus mendesain, menyiapkan relief sistem kita itu udah harus hati-hati. Material apa yang akan terlibat dalam proses kita. Makanya tadi lokasi itu penting karena sesuai dengan lokasinya, fase bisa berbeda-beda. Pada titik ini, fase dia masih liquid, berarti kita sistem, kita susun relief konsepnya, relief desainnya untuk satu fase liquid. Nah, di titik sana sudah fasanya udah dua fasa, berarti kita harus siapkan relief device-nya seperti itu, yang bisa menghandle dua fasa. Atau di titik yang ini fasanya gas aja, berarti kita siapkan untuk yang vapor saja. Ya, jadi itu ya, karena perbedaan antara vapor liquid atau vapor only atau liquid only, maka kita harus tahu dulu ya, komponen yang akan dihandle itu apa, harus tahu itu dulu untuk kita mendesain reliefnya.
Oke, jadi seperti itu. Nah, ini ilustrasi berikutnya.